3, 2, 1, go. Prestasi Pasti. Nah, jadi itu biasanya orang itu kalau ingin berprestasi punya ambisi yang besar, sehingga dia ingin mengejar lebih dari posisi yang sekarang. Tidak puas dengan posisi yang sekarang. Baik. Minimal Itu dia. gue banget orangnya. Nah kurang lebih gitu Itu kan. gue Jadi biasanya orang yang tujuannya mengejar prestasi biasanya ingin mendapatkan apresiasi. Nah, ada yang harus melirik apa yang sudah dia berikan. Gue mau terlihat berbeda. Biasanya kayak gitu. Betul. Biasanya kan Gue gitu. akuin gue mau terlihat berbeda. Iya kan? Gue mau dilihat bahwa gue tuh colorful gitu. Iya. Dan memang Ada perbedaan apa before afternya? Kalau gue gini, kalau gue tuh gini, gue Before lebih gitu. suka dilihat kayak gini nih. Gue lebih suka kalau orang ngeliat gue itu Bona style gitu. Orang ngeliat gue tuh kayak, oh itu gayanya Bona. Gue nggak mau disamain sama orang begitu. Bukan. Contoh nih ya, kalau misalnya gaya marketing orang kayak gini, gaya Bona style. Gue nggak mau. Itu ada persamaan dengan Doggy style. Beda. Ya. Beda. Itu gaya yang langsung tit. Kontennya langsung gitu. Tenang. Nggak, jadi gini. Tapi gue benar sih tadi. Gue tadi sempat mau menapik, tapi setelah gue pikir-pikir tuh Benar, kan? sometimes gue kalau gue pengen terlihat gue berbeda gitu. Itu aja sih. Tapi gue nggak butuh kayak yang applause. Gue nggak butuh. Nggak butuh apresiasi ya. Gue Tapi cuma intinya lah itu Bona. ya itu gue gitu. Jadi kalau orang lihat itu gue, gaya Ya. gue itu. Oh, Gitu. jadi nggak perlu apresiasi ya? Nggak perlu. Yang penting kita menunjukkan Tapi orang tahu bahwa oh kalau Bona yang ngerjain, udah deh. Gitu. itu oke. Udah deh gaya dia deh, itu udah deh. Gue pernah dijulukin di kantor gue tuh adalah orang yang suka bikin video. Jadi dulu sebelum ada gue di perusahaan itu, gue pernah melihat pergerakan konten sosial media gue tuh sangat really slowly. Pick up gue tuh untuk pertemanan, engagement dengan ini dan lain-lain itu sangat kecil. Terus gue kayak nge-breakthrough, gue ngebuat sebuah konten yang konyol. Pokoknya sempat mereka pikir kayak gila ini bisa diterima nggak sih sama orang, ternyata justru sebaliknya. Ada hasil. Konten gue itu adalah the highest like dan the highest viewer, bahkan di repost oleh 2 Instagram booster di Banjarmasin. Dan itu adalah kalau lu browsing sekarang di Instagram perusahaan gue, itu adalah konten tertinggi yang mendapatkan perhatian tertinggi di Instagram gue. Walaupun itu Iya. awal-awalnya dianggap konyol. Dia nggak konyol. Sempat gue Dianggap itu gue pikir kayak anjing ini kira-kira diterima. Gue tuh sampai ngeliat ya sebelum gue posting tuh gue kayak ngeliat dulu ini benar nggak sih. Tapi gue pikir ya udahlah, kalau lu mau merubah sesuatu, you have to start gitu. Ya. Kalau lu mau merubah dari sekarang, Jadi gimana itu kan lu? kembali lagi itulah Bona. Ya itu lu gue gitu. Jadi makanya gue sampai dijulukin kalau udah bikin video udah itu dia deh. Gitu. Akhirnya dapat excuse gitu, Bo. Jadi membuat di konten begitu. Iya, akhirnya sekarang malah manajemen gua buat lagi dong video ini, buat lagi dong video itu. Yang awalnya Nggak ada. You can Iya. check. artinya No. A ke B itu perlu ada breakthrough-nya gitu berarti. Yes, ada breakthrough. Gua harus menerobos sesuatu, Wak. Jadi gua harus kayak Itu ada lagunya loh. ya ada. I want to break Break free. Oh, iya. I want to break free. Ya salah. Nggak jauh ya. Kalau lu menurut lu kalian prestasi itu apa? Kalian berdisiplin itu apa? Ya disiplin ya tepat waktu. Besok kerja, pulang kerja. Ngerjain sesuai job desk. Kalian Ya. tuh jam berapa sih masuknya pulangnya? Kami 8:30 masuk. Pagi. Iya, sama. Gila, gak mungkin Masuk malam. Lu gila-gila aja lu udah pikir kita pengen. Kali Hampir kesebut. gitu ya. Terus pulangnya jam 4:30. itu yang Oh, normal iya. ya. Iya, itu normal. normal. 8 jam kerja kan? Ya. Istirahatnya makan siang baru nggak makan siang. Ada gila-gilanya masih 8 jam kerja. Itu pergi 8 jam kerja dalam hal ini maksudnya di Setengah 9 sampai jam 5. Setengah lima. Oke, berarti tepat waktu dan kawan-kawan itu. Terus yang berprestasi menurut lo apa? prestasi itu pencapaian lebih daripada target yang ditentukan. Kalau di bagian kami ya, di bidang kami. Iya. Kalau aku betul. lebih senang karena kami itu 2 sisi yang dilihat, ada yang namanya pencapaian dalam penjualan, ada yang namanya kualitas dalam penjualan. Kualitas itu ya tadi feedback dari customer ke kami juga ada gitu, terus lancar, baik. Nah, jadi kalau 2 ini seimbang, kalau menurut saya ya, itu pasti akan menyumbang profit yang baik, yang sehat. Otomatis seperti itu. Sinkron. Kalau cuma sekedar menjual, kita kan ibarat membuang duit nih, Iya. membuang uang. Kalau pembiayaan itu ibaratnya kita menghamburkan uang dulu nih, itu bakal kembali apa enggak? Itu belum tentu Itu dianggap prestasi. belum tentu baik kan. Nah, Oh, jadi nggak bisa harus Jadi lebih buat kita salah banyak satu ya? kita Sebanyak-banyaknya customer, Gue baru tahu. Kita belum tentu dibilang prestasi dianggap kalau prestasi. uang itu nggak balik. Iya, Dan Berarti diharapkan gila lebih. dong kerjaan lu. Iya. Selain lu harus menjual, lu harus juga menjaga posisi. makanya Iya, ada pasti. Kita tuh banyak faktor. milih kuantitas apa kualitas itu intinya seperti itu. Iya. Kalau orang milih kualitas,
itu bakal kesusahan, apalagi di lingkup kita yang di Kalimantan ya, bukan di Jawa. Karena apalagi di khususnya Kota Palangkaraya, Kalteng lah ya kan. Jadi rata-rata kan ASN nih karyawan. 80% di Iya, Kalteng. jadi penghasilannya pun otomatis kan terbatas, nggak bisa kayak Yang di di luar, Banjar, kayak gitu. di Jawa, Kota-kota besar ya, Surabaya, kota Jakarta. besar. Yang bisa aja mereka dapat Memang gaji yang ekonominya, ngeri ya, Wak. nah, Cepet-cepatan ya ininya ya. cepet-cepatan bagus. Turnovernya tuh kayak ngebut gitu. Iya. Nah, oh jadi lu harus menjaga di dua aspek itu yang Dua bukan hanya aspek. menjual, tapi Banyak. juga menjaga Iya. kualitas kartu. Kualitasnya juga. Disitulah baru lu dianggap berprestasi ketika itu Bagi balas. gue di situ prestasi. Tapi kalau di orang pihak kantor sih pengennya semua selalu lebih. Ah. Bisa kamu jualan lebih, itu yang prestasi bagi orang kantor ya, jualan Ya. lebih dari target, tapi tetap dengan kualitas yang bagus. Sementara kalau itu Permintaan. kalau itu diterapkan di Palangkaraya, apalagi di Kalteng ibaratnya, itu memang agak lebih berat karena memang ekonomi di sini agak berbeda. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Sebetulnya bukan menengah bawah karena aspeknya 80% ASN tadi ada Iya. limitasi. Ya, ada limitnya, ada limitnya. Jadi doi juga mau expand, mau pengembangan penjualan gila-gilaan, sementara nih kuenya tuh nggak bisa, Wak. Iya, iya. Kuenya tuh masih begitu-begitu aja gitu. Gimana sih lo? Lo mau nge-push? Nah, dan selain itu, apalagi kan kita di Palangkaraya ini perusahaan pembiayaan itu banyak. Oh iya, domisili kita di Palangkaraya ya? Yes, yes. Ya, jadi di Palangkaraya itu kompetitor banyak, marketnya sementara itu tidak sebanyak di Kalimantan yang lainnya, di Kalimantan bagian lain gitu. Yes, 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 paham, paham. Sementara di Kalimantan bagian lain belum tentu perusahaan-perusahaan pembiayaan itu lebih dengan cabang yang lebih banyak seperti di Palangkaraya gitu. Oh, Itu. tuh ya. Jadi tidak kurang sesuai lah kalau menurut. Ya, sama dengan jumlah penduduknya. Lebih juga. baik jualan itu ya kalau bisa, kalau menurut saya sih jualan pas-pasan tapi feedbacknya Ya. sempurna. Kenyataannya di Palangkaraya, kejunya sedikit, tikusnya banyak ya, Wak. Ya. Jadi nggak kebagian Main tikus main itu. main aman pun dalam penjualan pembiayaan tuh masih sering terjadi kredit macet. Kredit macet, asik. Seaman-amannya Masih ada, Masih ada, pasti sering ada. gitu. Temukan kita sudah main aman nih, masih Oke. sering gitu. Nah, itu Oke. pun susah lah kalau untuk feedback yang baiknya. Gitu. Oke, terus lu hampir sama dong berarti ya? Ya, kalau kita namanya di dunia sama, Iya, Iya. Yo. Udah disiap lu mau. untuk Dia udah lama banget. Ya, Pasti nggak bisa dipaksain, saya nggak bisa di-upgrade. Gimana sih, Beb? Nggak apa-apa, bukan kalau sesuai job desk-nya kita hampir, ya bukannya hampir sama lagi, emang sama. Emang Iya, sama. sama. Nah, terus untuk prestasinya pun juga sama. Iya. Kita bukan apa? si seger ya. Tapi itu bisa memunculkan konflik nggak sih di pekerjaan kalian, guys? Kalau misalnya kalian nggak perform gitu. Iya, iyalah. Kayak dicibirin Pasti. sama bos lu, Pasti. dicibirin sama Pasti. teman-teman kantor lu gitu. ada pasti. Pasti ada. Kalau dari teman-teman kantor sih jarang. Juga Tapi pasti istilahnya dari pimpinan. Oke, nah sekarang nih ngomong-ngomong, gue udah nyentil konflik nih. Berarti kan nggak mungkin ya hidup ini mulus mulus paha cherry bell ya guys. Ya nggak sih, nggak ada hidup ini bisa mulus gitu kan. Jadi menurut kalian sendiri, ini kan pasti terjadi konflik di tempat kerja kalian dong. Pasti dong, nggak mungkin nggak, baik itu individual to individual, staff to staff, staff to supervisor, staff to manager, or kalau kalian staff to kasih itu siapa lah, apalah itu ya. Nah kalian menanggapi konflik itu kayak apa? Kayak lu Nang, lu pasti pernah ngalamin konflik dong di kantor. Cara mengatasinya kayak apa? Kalau untuk Yang paling sering dulu konflik yang sering terjadi di diri lu apa? Lu untuk sama atasan, apa lu sama staff, apa lu sama siapa gitu yang sering terjadi konflik? kebiasaan sama staff. Kenapa ya, Wak? Emang kayak gini Lu lah. sering ngajak ribut orang ya, Wak? Enggak, kalau biasa untuk Lu bukan kehidupan pernikahan aja yang ribut ya, Wak? Tapi kantor juga ribut gitu ya, Wak? Ya nggak usah bisa. Iya. Tapi beda case-nya. kalau staff itu apa? Istilahnya kita nih sebagai orang lapangan, kita udah berusaha pull up customer segala macam, orang udah mau, tapi prosesnya itu sering biasanya Bikin lama. dibikin staff orang yang jadi customer itu pasti berpikir, Iya. Niat kan nih jualan nih. ya kita kan udah proses kita cepat, kita bilang udah cepat, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita omongin, padahal bukan dari kita. Oke, terus kalau lu cara mengatasinya kayak apa kalau kayak gitu? Lu kan tahu nih ternyata kendala ini bukan di lu, ternyata Nang. Ternyata kendala lu di tim lu sendiri justru yang memperlambat pekerjaan lu. Terus lu cara mengatasinya kayak apa? Kalau untuk mengatasinya, Evaluasi kali ya? biasanya kalau Lu ajak ngomong, "Baik, lu cepetan dikit dong." kalau aku sendiri, biasanya aku kasih pengertian sama nasabah. Jadi lu lebih nekan ke nasabah lu? Ya lebih. Nggak adil dong, Bang. Saya ambil contoh kayak gini lah. Ah, Misalnya, oh ini janji kamu hari ini bisa cair. Kenapa kok
belum jalan-jalan lagi atau belum Macet. itu. Biasanya mungkin aku bilang aja simple dengan alasan gangguan sistem. Oh, Udah. lu blaming system. Tapi jadi kan istilahnya di sini kita emang jengkel dengan yang satu sisi. Kita pun menjaga supaya nasabah itu tetap percaya. Jadi kita sebenarnya gimana? Ya udah gangguan sistem atau apa? Ada apalah ya apa-apa itu. Jadi kita di sini bukan menyalahkan satu sisi. Otomatis kan kalau berada di tengah dong lah, ya, gray area. kalian sebagai lapangan kok nggak bisa yang ini staf. Akhirnya kan pasti nasabah bilang kayak gitu. Ini kayak pematinya. Jadi kita supaya nggak ada konflik atau bentrok. Terus. Jadi kita ya udah itu aja. Ngolok. Oke. Kalau lu Len, apa yang sering terjadi di kantor lu konfliknya kalau boleh tahu? Lu sama staff, lu sama manajer, apa lu sama siapa gitu? Ya semuanya pastilah pernah konflik kecil, konflik besar pasti ada. Cuma yang paling sering sih sama divisi-divisi lain. Kenapa? Jadi ada divisi admin, ada divisi ya. Kurang lebih. HR, macam-macam lah. Jadi kalau biasanya kalau sama divisi admin kami itu sebenarnya sih job desk mereka gitu nah. Yang paling bikin kesel tuh kadang-kadang kalau kita minta cepat atau apa gitu nah. Hampir sama kan? Dia lagi nggak sibuk, tapi dia komplain. Padahal dia kerja dia itu cuma 8 jam loh. Maksudnya dibantulah kita yang lapangan. Kadang-kadang itu sih yang bikin konflik. Jadinya tetap kayaknya lebih kepada tim kalian yang bermasalah ya, Pak? kurang sinergi lah. Kadang-kadang kurang sinergi, kadang-kadang bagus, kadang-kadang kurang sinergi. Kan mut-mutan manusia kan macam-macam kepalanya. Terus cara lu mengatasinya kayak apa? Ya gue paksa kalau dulu. Kerjaan lo gitu. Harus gitu dong. Ketahuan sih Itu kerjaan lo. Sampai pernah ada yang nangis kan, kalau cewek biasa sampai nangis sih. Maksudnya dia ngeluh, kerjaanku banyak. Tapi ini kerjaanmu juga kan, aku bilang gitu nah, aku tuntut kan gitu nah. Ya kayak gitulah habisnya paling kalau gue hajar terus. Hajar terus, pokoknya lu push terus. Iya. Karena tadi si Ana kan lebih memilih menjelaskan kepada kliennya untuk lebih tenang dulu karena ini masalah sistem gue. Kalau lu justru sebaliknya ya, Wak, lu malah counter tim lo, buru lo, mau nggak lo gitu? Karena seharusnya mereka yang support kami yang di lapangan gitu nah. Iya. Karena kami di lapangan ini bukan cuma mencari target untuk perusahaan, tapi juga kami memberi pelayanan yang baik untuk customer. Wih deh, ganteng. Tepuk tangan dulu. Dari dulu dimanapun perusahaan tempatku kerja, paling saya utamakan itu adalah jasa. Maksudnya jasa pelayanan. Gimana orang mau percaya kalau servis lo nggak bisa dipegang ya, Wak? Pasti. Apalagi ada admin misalkan untuk orang-orang frontliner itu yang ngeluh di depan customer, Pak harus gini, Pak harus gitu, tapi penyampaiannya tidak baik. Itu sering saya tegur, sering konflik juga di depan customer kadang-kadang. Oh, lu bisa? Bisa, harus kayak gitulah. Kita kan maksudnya customer adalah raja. Cuma ya kita tetap memang ada batasan-batasan, tapi kan kasih pengertian yang baik pun orang bisa ngerti pasti lah. Iya. Kalau kita nggak bisa menyampaikan dengan baik, orang nggak ngerti. Kadang di situ yang bisa konflik antara customer dan kita gitu. Tapi berarti lu lebih memilih untuk work balance ya, Wak? Kadang-kadang kalau memang ibaratnya itu dari tim lu sendiri lu push, kadang-kadang lu juga kalau misalnya menemukan konflik itu antara dengan kadang ada juga customer yang nggak tahu diri. Ya. Karena kami itu sebenarnya ada yang kadang-kadang bisa jatuhnya sih fraud juga lah, bahasanya lah. Ini karena beruntungnya nggak disebut merek perusahaan kan, masih enak lah. Kadang resiko kami ini kadang-kadang ada kredit macet. Kalau dalam masa kredit prematur itu kami mau nggak mau harus nombok. Tapi kami pilih dulu yang nombok ini memang punya komitmen dengan kami untuk mengembalikan apa enggak dulu, atau dia kabur atau dia memang tetap di situ. Jadi kadang-kadang kami tombokin. Baliknya kapan, misalnya 10 hari lagi dari tanggal closing per bulan di akhir bulan itu kami tombokin dulu. Berarti kadang-kadang solusinya juga mengorbankan diri kalian. Karena kita juga selain untuk menyelamatkan, maksudnya selain untuk menyelamatkan mereka, kita juga menyelamatkan nama baik kita di kantor. Yang penting semuanya jalan aman lah ya. Jalan aman, intinya komunikasi lah. Yes, oke. Nah kalau kalian dari segi ASN nih, pernah gak sih ngalamin konflik di area kerja? Lu sih juara pasti ya. Lu dulu deh, lu keluarin sekarang nih biar siapa tahu dia nonton. Kampusnya lu kalau dia nonton. Kalau konflik itu setiap konflik terjadi itu biasanya ada hikmahnya sih. Jadi everything happen because of reason ya, Wak. Dalam ya kata-katanya ya. Jadi udah bawa-bawa quote kampus. Jadi kalau gue sih nanggapinnya ya biarin aja. Kalau misalkan istilahnya tuh konflik ini ya jalanin aja. Terus jalanin aja dengan didiamin aja, jalanin aja atau mencari solusi? Intinya gini, kalau misalkan nama kita terbawa dalam konflik itu ya kita wajib membela diri lah, self defense dulu kan. Kalau misalkan orang itu udah nggak masuk, nggak ngena,
dengan penjelasan kita, intinya ya itu udah beda pemikiran, nggak bisa dipaksakan kan. Jadi biar aja, meskipun posisinya kita kalah pada saat itu, pasti waktu kan menjawab. Intinya kalau gue sih gitu. Karena dua eksis ya, Wak. Ya, segala sesuatu pasti bakal terjadi. What goes around comes around. Apa yang lu kasih, yang itu yang tua ya, gitu ya. Intinya sih nggak berharap orang itu dapat karma dari apa yang telah diperbuat ke kita sih. Cuman ya intinya waktu yang akan menjawab sih. Tapi karena kesannya kan kalau karma, soalnya kita kan bakal menyumpahin orang kan. Iya. Jadi biarin aja, apapun yang terjadi ya pasti nanti ada balasannya aja. Oke. Intinya Tapi apa lu nggak balik ke diri Ya. dia sendiri. Ya pokoknya ya introspeksi, kalau memang di konflik ini kita yang punya kekurangan, oke lah kita mungkin akan Kita perbaikin, iya. Cuman kalau misalkan di posisi konflik ini kita merasa nggak bersalah, tapi orang itu Tapi menyudutkan tetap. menyudutkan dan mungkin pengen menang sendiri, biarin aja, Iya udah. terima aja dulu kekalahan gitu. Toh ntar waktu menjawab kok. Oke. Kalau gue sih udah ngalamin Tapi beberapa lu nggak konflik. ngerasa hepatitis gitu, penyakit kuning gara-gara hati lu rusak menyimpan perasaan lu yang Bukan hati yang fisik. Sah. Jadi paling ya gitu aja sih kalau gue pun, biarin aja lah, karena justru yang gue ambil dari hikmah yang terjadi ini nguatin mental juga. Ketika ada masalah yang mungkin lebih berat nggak lagi. ya lebih berat atau mungkin Nggak sebenarnya- gegabah kayak itu maksudnya. ya intinya udah biasa kok. Oh. Konflik itu udah biasa. Jadi bawaannya tuh nggak baper aja gitu. Ah, Ya. sih. Jadi ya nguatin mental kita aja. Karena terkadang orang yang belum siap dengan konflik, jarang menghadapi konflik, biasanya langsung down. Iya. Biasa di awal-awal kerja gitu tuh. Iya. Jadi Pengennya resign aja, pengennya pengen keluar. stres ini, bawaannya tuh pengen ngebacotin aja gitu. Oh kenapa sih ini itu. Akhirnya Jangan- jadi jangan- konflik berkepanjangan, nggak ada berkepanjangan. ujungnya. Jadi biarin aja. Iya. Orang itu ntar capek sendiri. Dan biasanya itu terbukti kok, kalau memang kita nggak salah, itu biasanya akan ditunjukin, waktu yang nunjukin. Oh ternyata memang nggak salah kita nih. Dan orang menilai. Iya. Begitu aja sih. Karena hukum alam ada kok. Bukan berharap kita menyumpahin orang itu, enggak. Tapi biasanya Lu sendiri tidak berharap bahwa akan Nggak berharap. terjadi sesuatu kepada dia, tapi Nggak tapi lu yakin bahwa ke depan nanti akan ada efek dari apa yang dia buat. Iya, gitu ya. itu aja. Buat Nggak- goes around comes Tapi around. ingat ya, enggak, bukan nyumpahin. Cuman ya Biarlah waktu. biarlah waktu. Mungkin nanti waktu yang menunjukkan bahwa kita ternyata tidak salah. Kalau Dia ternyata- dia kalau bisa ternyata sadar. waktu itu tidak datang dan malah mengorbankan Nggak mungkin, kalian, nggak gimana? mungkin, nggak mungkin. Karena Pasti datang. pasti ada waktunya nanti yang akan menjawab. Kalau memang terbukti kita nggak salah, dan kita memang menunjukkan kita nggak salah, itu pasti terjawab. Kecuali halnya kalau misalkan kita bersalah dan kita mau menunjukin kalau kita nggak Nggak salah, bersalah. itu nggak mungkin. Berarti lu menyembunyikan sesuatu ya? Iya, menyembunyikan sesuatu. Intinya gitu aja, biar mengalir aja. Oke. Kalau lu Fit, gimana? Lu pernah nggak mengalami konflik di kantor? Terus apa yang lu lakukan untuk menghadapi konflik itu? Kampus itu. Kalau Pulang ngopi. Paling kurang lebih ya. kurang lebih. Kurang lebih kan. Karena biasanya Pulang ngopi. Pulang ngopi biar rileks. Jangan lupa bahagia. Hashtag. Nggak ada, aku nggak ada itu. Iya kali lu ikut lu hashtag kayak anak sekarang. Kalau konflik itu pasti ada Capek. ya. Hanya bayangan bisa juga. Di setiap apa kantor atau pekerjaan apapun, negeri apapun swasta kan pasti ada konflik. Iya. Pasti ada. pasti. Cuman kalau salah satu solusi dari aku sih, pertama apakah kita intuit ke dalam masalahnya itu? Is it your war gitu ya? Apakah ini peperangan lo? Apakah ini bukan gitu? Lo harus nge-breakdown dulu gitu. Itu alasanku tadi berhubungan dengan kenapa aku lebih cenderung Menghindar. lebih berat ke prestasi dibanding ke disiplin, karena itu tadi nggak kuat dengan atmosfer tadi. Daripada kita tergerus gara-gara atmosfer lingkungan di kantor. Jadi lu lebih milih menghindar kan ya, bro ya? Lebih baik kita cabut. Lebih milih menghindar kan? Iya. Gue dulu pernah Jauh, dibilangin sama bos gue, Jauh. kalau misalnya lo nggak tahan dalam suatu sistem, pilihannya cuma dua. Either lu tandem di situ diam dan menikmati prosesnya, atau yang kedua lu keluar sekarang dari circle itu. Itu pernah dibilang sama bos gue dulu di bank, dan ternyata gue pilih apa? Gue keluar. Karena gue nggak sanggup. Dan gak nyesal juga kan? Gak nyesal. Gak nyesal. Beneran, gue gak nyesal. Karena dia mengatakan itu di hadapan gue, jadi gue ngambil keputusan. Kan dia pernah bilang sama gue, ada dua hal yang bisa lo lakukan di sini. Kalau lo tetap mengeluh berada di posisi circle ini, lo harus siap dengan apapun yang terjadi di sini. Iya. Atau yang kedua, lo keluar sekalian. Iya. Oke, gue bilang, gue sudah tahu jawaban gue sekarang. Gue keluar. Kalau gue lain, Apa tuh? kalau misalkan apa tadi pilihannya? Ada dua. Bertahan atau keluar? Bertahan dalam circle keadaan itu, atau enggak kamu keluar dari sistem itu. Jangan bertahan dong, lawan. Mau lawan lo. Oh, Maksudnya lawan gini, Prinsip ya? Masih dalam prinsip. koridor. Jadi bagi gue lah. Bagi gue lah. Bagi gue gue lah. Ini logat asal apa ya? Ini udah mau siap, dia mau cari, tar dulu posisinya agak berat nih. Ini agak tegang. Agak tegang ini. Bagi gue yang pasti kalau kita di lingkungan manapun sebenarnya, kalau masalah keluar tuh bukan pilihan, jadi sebuah keputusan akhir dari orang-orang yang harus mengeluarkan kita. Kalau bagi saya lah. Jadi
kalau sering di kantor, lingkungan tuh memang kadang-kadang akan mempengaruhi kita. Ya. Mempengaruhi Kita dalam makhluk segi sosial, kan? mental. Iya, makhluk Mau nggak sosial. mau kita akhirnya ikut jadi kayak mereka. Kalau Iya. maksud lu tetap pada track SOP yang ada. Memang punya prinsip nih, Iya. Doi. Ya. Nah, bahkan kadang-kadang beberapa SVP atau head, kalau memang mereka tidak baik, maksudnya melibatkan saya dalam sebuah kasus di kantor, saya akan tetap sesuai SOP yang ada. Saya lawan. Yes. Kalau mereka nggak mau, Tapi kalau mereka menggunakan posisinya gimana? Ah, Dan lu terserah. akhirnya lu nggak pilih. akhirnya kan kita yang dikeluarkan, bukan kita yang keluar dari masalah Oh, itu. tapi lu memilih, lu harus tapi Mereka itu kalah yang dong, dikeluarin. mereka kalah dong. Iya. Harusnya ya. Kalau Hanya- bagi gue, kalau mereka berani, Cuman gini bro, tunggu. Kalau secara logika harusnya mereka kalah karena memang terbukti lu yang benar kan. ya. Tapi Tapi dia nyatanya dikeluarin. balik ke Pak Bona nih. Tapi dia keluar. Memanfaatkan kekuasaan. Jabatannya. Jadi segala sesuatu bisa ditepis karena Jabatan. kedudukan Ya siapa. sudah, yang pasti Berarti kita siap dengan konsekuensinya. siap dong, harus siap. Oh, jadi lu siap apapun yang terjadi sama Siap. Meskipun resikonya bakal dikeluarin. Iya, emang. Karena Yang itu penting terjadi, membela kebenaran. karena itu yang terjadi di perusahaan sebelumnya. Ah. Oh, di perusahaan sebelum lu kerja sekarang. Sebelum dua perusahaan sebelum aku tempat kerja yang sekarang itu kayak gitulah konfliknya. Selalu kalau Berarti udah tahan konflik banting. yang terjadi di seperti itu. Iya. Dan akhirnya dikeluarkan. Ya, cuma di kasus-kasus urgent aja, nggak yang semua kasus Ya. ada semua nggak. Ada hal tertentu yang kita harus nggak terlalu bicara. penting, bukan mundur lah, tapi aku lebih milih Menghindar. bertahan. Kalau itu benar bertahan, Ya. lebih mending bertahan. Tapi kalau memang urgent pasti Lawan. Lawan. Tapi kalaupun harus keluar itu bukan lo yang keluar. Bukan Bukan, gua. karena keinginan lo untuk keluar. tapi karena lu dikeluarin. Maksudnya itu karena dikeluarin karena untuk menang. Iya. Lo di posisi nge-defense diri lo, Iya. gua harus tetap bertahan nih. harusnya Kayak semacam apa lah, kayak ada Gesek dulu tuh. dulu dalam daging gitu. Jadi Iya, sama harus lihat seperti dulu. karena sama seperti orang-orang kadang-kadang ada yang mau terpengaruh dengan lingkungan. Sebenarnya lingkungan itu cuma fungsi dari lingkungan tuh hanya sebuah pendukung dari potensi yang kita punya. Ah. Bukan dari pendirian kita. Kalau kita berpendirian, potensi apapun bisa Lingkungan kita- apapun nggak lingkungan ngaruh ya. apapun tidak akan marah Karena pernah prinsip mengaruh. tadi. Iya. Karena kita berprinsip. Oke. Nah, kalau jadi kadang-kadang ada orang yang menyalahkan lingkungan. Kamu jangan berteman di situ lingkungannya tidak baik. Iya, Kamu circle-nya takut udah- ikut. Karena belum tentu ya, Wak. Belum tentu. Ternyata kadang-kadang kita terjun ke dunia hitam pun itu berfungsi loh ya. Berfungsi untuk Lu pengetahuan setuju kita, sama lu? untuk pengetahuan kita. Nah, Makanya- sama kasusnya di lingkungan manapun gitu. Nah, sebenarnya semua itu sudah ada rule-rule masing-masing. Kita ketahui lah, pasti tahu lah kita sebenarnya. Nah, sekarang tinggal kita pegang apa enggak. Kalau kita main aman ya kita ikut main bertahan tadi. Gue jadi ingat satu quote loh dari dia tuh, even the moon have a dark side. Jadi gini, bagaimanapun indahnya bulan itu, tapi dia masih Punya sisi kegelapan. Tapi belum tentu gelap itu buruk. Bahkan Ngerti nggak bisa sih? memperindah. Ya, bahkan akhirnya kita bisa menghargai yang namanya terang. Ngerti nggak Iya. sih? Nah. Gara-gara gelap. Dengan adanya gelap. Gini, Betul, gini. betul. Lebih tahu gitu. Iya, nah kehidupan zaman modern sekarang mereka tuh enak banget nge-stereotype orang. Oh, lu tuh hitam, lu tuh putih. Playing Lu God. tuh ini, jadi mereka kayak, ya yes, playing God, Playing true. God. It's true banget. Jadi kayak Perjudge. menentukan diri sendiri gitu, kayak lu yang benar, lu yang salah, lu benar. Padahal sebetulnya belum tentu orang-orang yang terlihat salah itu salah, Wak. Ya. Iya. Ngerti gak sih lo? Ngerti gak sih lo? Kadang gini, gimana kita bisa bedain orang itu benar kalau nggak ada yang salah? Kadang-kadang salah itu ada jasanya loh. Iya, Iya iya. nggak sih? Betul, betul. Membedakan dengan satu sisi yang tadi. Wah, dalam sekali. Salah itu juga, ya maksudnya salah jangan karena itu bikin kita nyaman di tempat. Iya. Dengan sebuah kesalahan kita nyaman, itu salah juga, maksudnya nggak benar juga gitu. Nah. Memperbaiki diri juga dong. Terlalu harus. dipaksakan. Tetap harus memperbaiki diri juga walaupun berada di posisi itu gitu ya. Ya, Wah, luar biasa. Lumayan ya. Nggak, beneran itu sumpah bener-bener kayak gue baru kayak ngerimain banyak quotes gitu dari kalian. Nah, Panas sih. Lu sendiri gimana kalau di perhotelan? Oke, kalau di gue konflik itu sebetulnya bisa terjadi di intern gue, di circle intern gue. Circle intern gue itu lebih kepada komunikasi biasanya gapnya. Komunikasi itu semacam apa sih? Misalnya kayak gue nih, gue kan posisinya sales. Sales itu kan biasanya mendapatkan bisnis bisa last minute, apa-apa gitu loh. Sementara departemen lain belum tentu siap. Tadi kan belum dikasih tahu. Kerja Gue di perhotelan bagian sales sama marketing. Udah. staff apa manajer? Gue sekarang manajer. Yo, Level manajerial. iya. Level manajerial. Nah, jadi di posisi perusahaan gue itu konflik itu bisa terjadi internal ataupun eksternal. Iya, iya. Bisa juga datang dari customer sendiri Iya. gitu loh.
Itu bisa terjadi. Nah, kalau di gue sendiri solusinya adalah gue selalu percaya ya, Wak. Gue selalu percaya dari dulu pekerjaan gue itu adalah satu, detail. Jadi saran dari gue, bekerja itu detail. Detail itu apa? Everything data, semua harus lu on hand. Orang itu bisa nge-twist, bisa merubah posisi kapan aja untuk membuat lu seolah-olah salah. Apalagi di pekerjaan gue. Kalau gue, itu akan gue support dengan data. Gue nggak pernah berbicara tanpa data. Gue nggak mau kalau gue ngomong sama Langsung orang. menjudge orang itu ya? Gue nggak, bukan ngejudge, tapi gue paling benci dengan yang namanya asumsi. Iya. Oh iya. Nih, kayak misalnya contoh nih, itu katanya dia kayak gitu, katanya dia. Katanya. Gue nggak ada dalam pekerjaan gue katanya dia. Itu pengalaman banget ya, katanya. Oh ya, gue paling nggak suka dibilang katanya. Dalam hal katanya. apa itu terjadi? Iya, asumsi kayak gitu. Oh, gue sih, nggak seru sih. Kurang lebih lah. Gawean. Ini kan gawean. Berarti dia ngambil data itu dengan katanya. Iya, data enggak. Kebanyakan orang, ini ya, kebanyakan orang itu sering membuat katanya. Tapi kalau di gue nggak mau bekerja dengan katanya. Berarti harus ada fakta empirisnya. Harus ada fakta empiris. Jadi gue harus ada ngelihat Yang real. hitam di atas putih, gitu. Gue nggak pernah bekerja atas katanya. Bahkan karyawan gue pun gue selalu remind. Lu tau nggak apa kata-kata gue kepada karyawan gue? Jangan pernah percaya siapapun yang ada di perusahaan ini, terutama walaupun gue bos lu. Karena semua orang itu akan mempunyai saat dimana akan menjatuhkan lo. Yang tersisa daripada diri lo apa? Adalah armor lo. Setuju. Alat perang lo. Alat perang lo apa? Data. Jadi lu jangan pernah ngomong sama orang, gue udah pernah ngelakuin kayak gini, tapi lu nggak punya data. It's mean, sorry to say, it's a shit man. It's a shit talk. Soalnya apa? Kalau orang ngomong balik, mana bukti? Mana buktinya? Iya. Apalagi di pekerjaan sekarang, kalian sadar sendiri kan, Iya. ya harus download map lah, ya harus download foto lah, lu harus inilah, itulah, apalah. Perintilan-perintilannya. Nah, kalau gue itu selalu bekerja dengan data. Gue nggak pernah melakukan sesuatu itu tanpa data, dan semua file yang apa yang gue katakan, apa yang gue sebut, apapun yang ini, memorinya gue selalu save. Gue nggak mau. Jadi apa yang lu lakukan? Apanya? Dalam konflik gitu. Jadi kalau misalnya konflik itu datang ke gue, mengcounter gue, atau menyerang gue akan membalikkan lagi fakta yang ada. Kita pernah berbicara seperti ini. Kalau gue salah, gue akan ngomong gue salah. Oke, gue yang salah. Kalau gue benar, gue akan ngomong yang sebenarnya. Ini yang terakhir kita bicarakan. Ini yang di gawean ya? Di gawean. Oh. Di gawean. Jadi di gawean. Gue kayak gitu. Jadi Bukan di percintaan ya? gue males sih sama gue. Jadi di sini istilahnya kalau kita bermain data itu dengan istilahnya yang real, berarti di sini kita nggak memandang lagi itu bawahan, ini atas. Nggak ada bawahan. Jadi kan gue udah bilang tadi sama staff iya. gue, bahkan dengan staff gue sendiri, jangan pernah percaya siapapun. Jadi istilahnya, Bukannya yang enak ke atasan ya? Bisa. jadi istilahnya gini. Lagi dan lagi. Oke, kita atasan. Tapi kalau kita salah, ya oke kita minta maaf. Oke. Walaupun itu bawahan kita. Ya, dan yang Profesional. kedua adalah satu, tadi gue bilang, figur profesional itu wajib loh menurut gue. Jadi gini, kalau lu salah, say sorry. Iya. Kalau lu benar, katakan yang sebenarnya. Jadi jangan betul. jaim gitu. Jadi banyak di dunia ini, nggak hanya di dunia kerja. Intinya tuh banyak orang yang gengsi. Yes. Gengsi banyak banget. Nggak Pasti. mau ngakuin kesalahan, maunya benar mulu. Nah, ya. jadi ini pelajaran sebenarnya. Jadi tujuan kita bikin video ini kan supaya mendidik, Yes. mendidik orang-orang. Siapa tahu teman-teman sekarang yang nonton nih punya Iya, masalah kayak gini ya. sekarang. Bukan, sama bisa bukan istilahnya menjas atau Menjas. apapun. Ya. apapun. Iya. Iya, Iya. gitu. Iya. Bukan lantas langsung menyimpulkan. Gini, sekarang itu kebanyakan orang men-stereotype orang. Ya. Don't just book because cover gitu. Jangan langsung ngejudge semau lo gitu loh, tanpa lo mempunyai apa-apa gitu. Because the sky is blue kan? Ya, the sky is blue, baik. Jadi intinya banyak banget ya masukannya tadi dari kalian. Yang pertama adalah kalau memang itu nggak penting, nggak usah ikut, Nggak usah biarin ikut. aja. Nanti akan ada waktu yang akan menjawabnya. Kalau misalnya emang di sistem itu sudah menurut lo kacau, udah Menghindar. main Menghindar. gitu ya kan, bodoh amat. Kalau lo lawan terus, Lawan terus, pakai pokoknya sistem yang jangan ada. pakai sampai intinya Sistem siapa yang yang ada. bertahan ya kan. Iya. Lo apa gue yang bertahan, ya kan sih. Iya. Kalau lo sendiri hampir sama kayak dia tadi ya, Wak. Tapi Wah, ikut-ikutan. lo ada solusi juga dong. Pak. Kreatif. Jangan apa dong. Lu solusinya apa? Nggak ego di sini. Ya hampir mirip lah itu. Iya benar, hampir mirip. Hampir mirip. Tapi intinya tadi kalau gue simpulkan, lo kayaknya lebih kepada kayak menjelaskan lebih detail ya, Wak, kepada orang lain. Ini nih Tapi kenyataannya nih. Iya, dengan real. Tanpa menyalahkan orang lain. Iya. Berada di posisi gray area untuk memenangkan apa yang lo inginkan gitu kan ya. Hah, gila luar biasa. So, konklusinya? Jadi
di balik itu semua kayaknya parah sih. Jadi gua mau voting dari kalian sekali. Gua pengen jawaban bulat, mutlak, tanpa, dan ini tidak boleh setengah-setengah ya. Kalian harus jawab paten bulat. Prestasi apa disiplin? Frustasi. Lu prestasi apa disiplin? Gua tetap disiplin sih. Meskipun nyatanya kurang, tapi tetap Tetap memilih disiplin. Kalau lu Len, lu prestasi apa disiplin? Aduh, susah. Soalnya Harus nggak boleh dua sisi. nggak bisa nggak disiplin banget, nggak prestasi. Tapi Tapi harus kalau milih. lu, Harusnya Ya, prestasi. kalau bisa sih prestasi. Prestasi. Kalau di perusahaan gue ya. yes. Karena perusahaan gue lebih pentingnya profit sebenarnya, Ya. harusnya. Tapi intinya lu tetap prestasi. Ya, Intinya perusahaan lu juga menginginkan lu prestasi kan? iya dong. Bukan disiplin doang kan? Sebenarnya kewajiban kalau disiplin. Yes. Tapi kalau lu lebih Prestasi memilih itu kan nilai plusnya aja. Yes. Oh. Iya dong. Baik. prestasi nilai plus betul. Oh. Ada Karena diminta kan 10 nih, tapi kita kasih 20. Ya. Artinya kan nilai lebih. Jadi gini, untuk mencapai sesuatu kalau sudah mencapai target nggak dianggap prestasi ya. Bukan yang prestasi, karena itu kerjaan lo. Ya, 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 Itu betul. harus pencapaiannya harus lo capai. Intinya kalau ada prestasi. Tapi tetap lu prestasi lah Ya, ya, pengen. Prestasi apa disiplin? Disiplin. Gila. Berarti gua dong yang menentukan ini apakah yang lebih Iya. baik prestasi apa disiplin. Lu bikin hostnya bingung lu. Nggak yang pasti bukan dua sisi. Tapi gua udah dapat jawaban Iya. solid gue. Iya. Kalau gue adalah Prestasi. prestasi. Jadi Karena menurut gua pribadi, kalau gue ya, ini saran dari gua pribadi. Ini closing dari kita semua ya guys. Gua pengen kalian memberikan satu konsekuensi summary dari apa yang kalian sampaikan. Kalau gua pribadi, jadilah seseorang yang mempunyai warna di perusahaan lo. Karena ketika lo terlihat berbeda atau outstanding, disitulah kualitas lo terlihat sebagai seseorang. Dan gua ngerasa sendiri pribadi, kalau gua outstanding, maksudnya bukan outstanding tanpa meninggalkan orang lain ya. Gua nggak mau meninggalkan orang lain, tapi gua pengen terlihat tetap outstanding. Jadi maksudnya lu ditinggal apa lu yang ninggalin? Sadar. Lu balik lagi lu. lagi dan lagi. Gua pengen bikin multiplication jadi salah. Ini lah Drop. drop sign. Intinya menjadilah orang yang berbeda lah, begitu. Wah, apa? Yang lebih warna lah. Yang lebih berwarna, colorful. Jadi diri sendiri aja deh. Jadi diri sendiri, jadi be yourself ya. Ya. Kalau lu Kalau gue sih biarin aja hidup mengalir, asik, karena nggak perlu berambisi. Rezeki udah diatur. asik. Rezeki sudah ada diatur. Sudah diatur. Ya, sudah ada tumpangannya masing-masing. Iya. Ya? Lu Apaan tuh? convocation lu, kesimpulan lu nyet. Buat ini nih para penglihat podcast VJ Talks kita nih. Ya Saran mungkin lu. karena self defense tadi mungkin. Yang Jadilah orang yang selalu menabrak gitu. Ah, nambah juga yang kayak gitu. Fighter ya. Pertahankan prinsip. Prinsip ya memang harus, Ya. maksudnya prinsip yang standarnya aja lah. Kita kan punya prosedur, semuanya itu kan ada standarnya, ada rule yang baik. Tapi boleh nggak sih Nah. gua bilang kalau lu jadi lo orang yang berkarakter? Ya nggak sih? Lu kan ada karakter. Nah itu penilaian orang lah kalau karakter. Kalau menurut Karakter kita tidak Pasti aku ya kayak gini gitu nah. Ya berarti lu itu kan karakter lu dong. Iyalah. Berarti kan jadi diri sendiri kan? Ya, Bukan jadi diri karakter sendiri bro. lah. Beda. Jadi diri sendiri itu beda. Karakter kalau gue bilang dia. Gini, kalau dia ingin jadi diri dia sendiri, versi dia sendiri, mungkin dia bisa menghantam semua kantor dia itu, dia tabrak semua. Tapi dia jadi karakternya apa? Kuat gitu. Maksudnya tuh apapun itu hadapin dulu, ya kan? Baru dipilah-pilah gitu. Yang mana nih menurut dia ini itu karakter. Masih bisa kita di bagian tadi. Kalau dia jadi diri dia sendiri, gua rasa hancur kantor dia, gua rasa. Yoi. Udah dibalik kali meja itu Oh, dibakar malah. udah dibakar kali gua rasa. Makalin aku. Kalau lu saran buat podcast kita? Podcast apa VJ Talks kita? Kalau dariku lebih ke disiplin. Follow up Instagram gue, follow up. Nice. Bukan saran dari lu. Everything is gonna be okay lah. Disiplin itu kan disiplin itu kan memang Oh, dia iya. di kita. Kalau dari lu Kalau dari saran sendiri, lu, jadilah diri sendiri. sama. Udah punya ini nggak boleh. Khusus sesuatu yang baru kata Punya ini nggak boleh. Ya. Apalagi yang lain sudah ada. Bingung. Ya nggak apa-apa dah. Yaudah nih gitu deh ya kan. Intinya, ya kan kita udah Oh pantas bingung nih otak jatuh. Ada lagi. Habis tambahin lagi. Gitu. Nah, gue punya pertanyaan terakhir. Apa nih? Oh, gokil ada pertanyaan terakhir. Nah, ini universal ya. Universal. Iya. Tolong jawab aja. Oke. Tapi nanti terakhir aku yang jawab. Oke. Pilih ditinggalin atau meninggalin? Anjing. Tinggalin atau ditinggalin? Ya, ini universal lah. Tinggalin deh. Tinggalin. meninggalin. Meninggalin alasannya tadi apa? Kalau meninggal apa ditinggalin? Ditinggalin tuh artinya itu menjadi beban orang yang meninggalkan. Oh gitu. Bukan yang ditinggalkan, yang dibebani. Kalau aku sih enggak. Iyalah.
nggak ada perasaan apa-apa gitu. Kalau bersifat Allah. kalau bersifat umum meninggalin ya, karena biasanya meninggalkan kan berarti kita punya dasar. Segala sesuatunya harus ada dasar. Jadi kalau gua ngerasa perlu meninggalkan sesuatu karena gua punya dasar, intinya gitu. Nggak sembarangan ngambil. Karena lu yang memutuskan. Iya. Pantas banyak cewek sakit hati. Shit. Bukan Ini nggak suka nih pertanyaannya mau bukan karo bukan pertanyaannya tahu banget ini Kalau lu, pertanyaannya. Hostnya baperan mulu nih. Suka gue. kalau lu Slow santai. Kalau ditinggalin sama Meninggalkan. Kalau gua lebih kepada selama ini gue cenderung meninggalkan orang, tapi yang terakhir ditinggalin. Ini percintaan enggak? Kan universal. Universal. Enggak, kalau gue cenderung meninggalkan sebetulnya. Meninggalkan karena kalau meninggalkan itu apa ya? Gue kayak close case gitu. Kayak gue tutup bukunya. ya, Gue tutup. ya. Selesai. Tapi gini, gue meninggalkan, gue ada term and condition gue ya, Wak. Gue meninggalkan sesuatu itu gue harus beres, harus selesai dulu. Either gue menjelaskan dulu apapun itu, pokoknya selesai dulu, baru gue tutup. Bukan gue langsung kayak pergi gitu loh, kayak ghosting gitu loh, enggak. Kalaupun tidak bisa hari itu, nanti pada saat semuanya udah cooling down, gitu, gue akan pilih meninggalkan sih. Ini kayaknya dari tadi lagi merancang jawaban. Yoi. Ini apa? Tenang Pak, bukan masalah cewek Pak. Tenang. Bebas. Lebih memilih Lebih memilih ditinggalkan. ditinggalkan. Karena Dua kali. enggak, Itu true story ya Pak ya? True story. gini. Karena aku lebih memilih ditinggalkan. Kenapa? Kita lebih baik jadi korban daripada jadi pelaku. Oke? Kalau ternyata lu kan terbalik. Beb, tapi kayaknya kamu penuh dendam gitu, Beb, yang terakhir itu, Beb, kenapa sih? Ya sekarang kita close ya. Yes, saya belum! Belum. Yang bikin Coba pertanyaan. kita serentak tanya sama-sama lah. Ya, lu pilih ditinggalin apa meninggalkan? Tinggal sembarang kamu. Kamu pasti dari dulu sih jawabannya. Lu pilih ditinggalin apa meninggalkan? Ingin menuju kesegaran. Iya. Sih tinggal sama-sama. Apa sih? Ini jawabannya nggak bisa setengah ya kan, padahal dia sendiri loh. Tadi apa nih? Bikin pertanyaan. Jadi lebih Meninggalkan. Tinggalkan. Bukan memilih untuk meninggal. Tapi lebih baik ditinggalkan. Iyalah. Itu lebih Kenapa? Jauh lebih terhormat. Lebih terhormat jadi korban daripada jadi pelaku. Ya. Sebenarnya waktu kita ditinggalkan, kita bisa juga meninggalkan. Yang kita tinggalkan itu kenangan-kenangannya. Lah ini kan Jawaban. Ini mengarang. Umum kan? Jawaban. Gue butuh jawaban. Ditinggalkan apa meninggalkan? Cuma ini ya. Yang pasti meninggalkan itu dari Meninggalkan ya? Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Kan udah ada risetnya. Kalau memang nggak perlu lagi ya ngapain? Oh gitu. So simple. Sepedas So itu ya, simple. guys. Jadi guys, thank you so much for us. Sekarang kita udah ngasih sharing, jadi mudah-mudahan apapun yang kita omongin, apapun yang apa yang sudah kami simpulkan itu bisa lu petik, baiknya lu petik, buruknya udah lu tinggalin lah ya. Intinya, Ditinggalkan kan? gua ngomong di sini, kita ngomong di sini tujuannya untuk memberikan apa ya, satu perspektif gitu, satu sudut pandang baru buat kalian gitu. It's your choice untuk menentukan mana yang baik buat lu, mana yang nggak baik buat lu. Oke, gua Bona, siapa ya? Abu Sanang. Yoi. William Reason. Yes. Amris. Yes. David. Sign off. Thank you so much for watching PJ Talk, and I'll see you guys the next PJ Talks. Yang mudah-mudahan kita punya forum apa. Kalau misalnya lu punya forum, bisa kasih di komentar atau misalnya forum komentar, dan subscribe juga buat kita, like, subscribe. Kalau misalnya lu punya topik yang pengen kita bahas nanti. Kasih topik sama kita nanti biar kita cari, kita riset dulu. Nanti kita bakal lihat, kasih tahu apa perspektif kami tentang masalah itu. Thank you. Bye. Oke. Lebih 30 menit. Udah sejam.